Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum energinya banyak orang. Banyak yang nonton tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok, beberapa saja yang bisa resonate. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan skip ya. Supaya kalian bisa tahu apakah bacaan kali ini memang untuk kalian atau bukan ya, karena ini general. Energinya pun juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Oke, kita mulai untuk general reading kali ini ya. Kita sama-sama nggak tahu apa yang mau dibahas ya. Saya tidak menentukan tema ataupun judul apapun. Saya memasrahkannya kepada semesta. Kita lihat kartunya, petunjuknya apa dulu ya. Apa yang akan kita bahas. Semoga banyak yang ketarik ya energinya kali ini. Energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan. Juga energi mungkin energi permasalahan kalian ya. Permasalahan di antara kalian juga bisa. Oke, kita lihat ya. Jadi apapun yang nanti terbaca di sini, entah baik entah buruk ya, entah kalian suka atau enggak ya, entah resonate atau enggak ya, kita sama-sama nggak tahu ya. Jadi saya memang mungkin terkadang judulnya kok nggak asik ya, karena saya memang tidak menentukan judul apapun, saya memasrahkan kepada semesta. Karena mungkin pada saat nonton ini ya, terutama yang baru saja gabung ya, baru saja menemukan channel ini, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Ya, saya yakin pasti memang ditunjukkan ya. Mungkin memang ada pesan semesta yang penting untuk kalian, seperti itu. Yuk kita mulai. Kita mulai ya teman-teman, kita mau lihat tentang permasalahan apa hari ini. Ya, semoga banyak permasalahan kalian yang terbaca di sini, energi kalian juga seseorang yang kalian pikirkan itu terbaca di sini. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan tarot kali ini, ya. Oke. Ini general, kalau yang impersonal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, nggak rame-rame seperti ini, nggak campur aduk dengan banyak orang. Silakan private reading, personal reading, ya. Pembacaan secara pribadi dengan saya, nanti saya akan bahas bagaimana caranya itu di akhir. Oke. Grief, banyak yang susah ya. Ini sampai saya tulis supaya kalian bisa memahami. Oke. Grief, duka cita, kesulitan, kesedihan, kegagalan, ya. Ada banyak di antara kalian yang hari ini nonton itu sedang mengalami satu kedukaan atau kesedihan, kesulitan, pokoknya sesuatu hal yang menyedihkan. Saya melihatnya di sini ada yang sedih karena orang-orang yang disayangi ya. Mungkin di sini ada hewan peliharaan, di sini ada anjing, bukan, mungkin ada beberapa yang sedang kehilangan binatang kesayangannya walaupun tidak selalu anjing. Kemudian saya melihat di sini juga ada yang sedih terkait dengan tumbuhan kesayangan ya, ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian saya melihatnya di sini, oke. Kebanyakan adalah sosok feminin yang sedih. Feminin tidak selalu perempuan, bisa laki-laki pun punya energi atau divine-nya itu adalah feminin ya. Oke. Orang yang sedih ini sangat mengasihi ya. Ada kehilangan. Saya lihat juga seperti itu. Kehilangan, rasa kehilangan yang dalam, kegagalan dalam banyak hal, ada asmara. Mohon maaf, banyak yang kehilangan seseorang ya teman-teman ya. Di sini orang-orang yang disayangi, orang yang disayangi. Penyelesaian penting atau completion itu adalah satu akhir dari satu fase ya, atau satu masa atau satu hubungan. Di sini beberapa ada yang, mohon maaf ya, di sini gambarnya kuburan dan mungkin di sini ada sosok mungkin ayah atau pasangan di sini sangat sedih sekali ya.
Bukan berarti saya bilang meninggal ya, nggak selalu seperti itu. Beberapa mungkin ada yang seperti itu karena ini adalah general ya teman-teman ya. Kalian saya harap bisa bijak dalam menanggapi atau mempersepsikan ya. Lanjut ya teman-teman ya. Kehilangan, oke. Nanti kita lihat ya. Untuk deck selanjutnya supaya lebih detail. Lebih detail, oke. Ini yang tadi pertama jatuh ya. Tapi lebih baik kita ambil lagi. Sedang menyeimbangkan mungkin batin, pikiran, finansial mungkin ya. Bentar, lebih baik saya ambil, oke. Preference, ketekunan. Ketekunan ini saya melihatnya, oke, banyak yang kehilangan soulmate-nya ya. Sudah hilang orangnya beberapa, tapi saat kita ngapa-ngapain, bekerja ya, berpikir, selalu ketok-ketok entau ya. Lihat-lihat, tampak terus gitu loh ya. Dan ini sulit untuk dipisahkan. Sebenarnya kalian punya ikatan batin yang sangat kuat ya, koneksi batin yang sangat kuat ya. Kalau memang sudah meninggal ya sudah urusannya sendiri-sendiri. Mungkin koneksi batinnya sudah terputus ya. Tapi kalau yang masih hidup saya lihat secara batin itu nyambung, teman-teman. Apa yang kalian pikirkan, dia juga merasakan ya. Tapi di sini saya lebih melihat kebijaksanaan ya. Ini serem banget nih. Oke, saya melihat di sini ada ketekunan. Ketekunannya terkait apa? Mohon maaf ya teman-teman, di sini banyak yang saya merasakan ya. Contoh, saya mimpi seseorang yang sudah meninggal datang kepada saya. Banyak yang seperti ini ya. Kemudian menganggap mimpi itu adalah benar-benar orang yang meninggal itu datang, semuanya leluhur ya, orang tua atau yang orang kita sayangi itu hadir di dalam mimpi kita. Dan itu kepikiran, jadi tambah sedih, tambah apa ya. Dan banyak beberapa yang tambah bikin kepikiran gitu loh, dipikirin terus ya. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya mau sampaikan bahwa jangan mudah terperdaya oleh tipu muslihat setan ya, syaiton maksud saya, bukan setan hantu ya, bukan. Bisa saya bilang mungkin jin ya golongannya itu untuk memperdaya pemikiran manusia terhadap sesuatu yang di luar akidah atau eee, di luar tuntunan agama ya, di luar, aturan-aturan agama. Contohnya kayak orang yang sudah meninggal, kayaknya pernah saya bahas ya beberapa hari yang lalu. Itu kalau bagi saya ya, nggak mungkin datang ke dalam mimpi kita atau mungkin semata-mata datang ya. Karena mereka sedang mempertanggungjawabkan ya, sedang sibuk ditanyain malaikat. Nggak mungkin mereka ucul ya, lepas dari malaikat, lepas, kabur dulu ya, mau nengokin anak cucu gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian muncul di mimpi kita. Ya kalau saya bilang ya itu mungkin semacam apapun ya bisa kita inget-ingetan ya, mimpi-mimpian gitu ya. Mimpi-mimpian itu gimana ya, impen-impenan ya, just dreaming gitu ya. Kemudian, supaya kita pemikirannya itu menganggap, "Oh iya memang datang menyampaikan pesan ini, pesan itu." Jangan terperdaya teman-teman. Oke, cukup ya sampai situ. Begini teman-teman, untuk yang baru saja menemukan channel saya, baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kalian berharap pembacaan kartu tarot itu hanya fokus ke kartunya, kalau saya fokus ke kartunya, fokus ke pembacaannya, tapi saya lebih banyak menyampaikan afirmasi positif. Ya, hal-hal yang sifatnya itu logis, mengajak untuk menjaga kewarasan kita, bukan kehaluan dan menyampaikan hal khayal-khayal ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka afirmasi positif, nggak suka dengan sharing-sharing hal-hal yang positif, mendengarkan nasihat ya. Walaupun saya ini bukan pendakwah ya, secara akhlak juga jauh dari baik. Sama-sama ya, kita semua sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih baik, karena kalau untuk menjadi lebih baik itu proses setiap orang masing-masing berbeda ya. Jadi kalau kalian nggak suka, mending kalian ganti channel ya, tanpa mengotori komentar. Pertama itu. Kedua ya, kalau kalian berharap ramalan tentang masa depan, tentang apa yang
yang bukan kapasitas manusia seperti apa itu namanya, jodoh, maut, rezeki ya, yang wewenangnya Tuhan, jangan berharap saya membacakan itu ya. Saya sangat membatasi itu, oke. Untuk yang sudah subscribe dan selalu setia menonton saya ucapkan banyak terima kasih, salam hormat dari saya. Karena kalian saya selalu semangat, oke? Oke, sampai situ aja, jangan berpanjang lebar. Enggak, saya sampaikan di awal supaya enggak buang-buang kuota untuk kalian yang enggak suka dengan afirmasi positif atau yang banyak ngomong seperti saya nih, nyanyak nyomong ya. Oke, kita mau cek ya. Ceritanya gimana sih kok, merasa duka cita ini sebenarnya ya. Duka cita ini loh. Yang jelas ini adalah banyak yang kalian yang nonton, perasaannya sedang sedih ya, dan kepikiran dengan seseorang yang mungkin sudah meninggalkan ya, atau yang sudah selesai hubungannya, atau yang sedang tidak terhubung ya dengan orang yang dicintai. Oke. Kita lihat yuk. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk kisahnya. Kenapa sih harus dilihat kisahnya segala macam langsung? Tanya, gimana perasaan dia? Sekarang dia gimana? Apa karma buruknya? Banyak itu di komentar. Ya. Kita cek dulu teman-teman supaya tahu karena ini general sangat luas. Satu kartu bisa luas memang bacaannya. Maka dari itu saya selalu memakai banyak kartu ya dan selalu cek detail di awal ya supaya kalian nggak halu. Jadi untuk kalian ya kalau yang dibaca di sini itu tidak sama ya dengan yang kalian alami, yang kalian rasakan. Berarti bacaan kali ini fix bukan buat kalian tapi buat orang lain yang nonton video ini. Paham ya? Oke. Teman-teman, di sini kalau memang ini kalian yang sedang berduka ya, bisa vice versa ya, yang berduka ya dan apa ya, terlalu mengingat orang yang dicintai ini mungkin orang yang kalian pikirkan ya, bukan kalian. Saat ini orangnya itu mikir banget ya, terlalu kenceng mikirnya ya. Dengan detail, dengan terlalu dalam memikirkannya. Oke, kita lihat sebenarnya bagaimana. Terkait dengan Three of Cups ya, mungkin terkait dengan cinta segitiga atau kerjasama, tapi ini lebih ke cinta segitiga sih ya. Berbagi perasaan ya, memikirkan tentang cinta yang bersegi-segi. Oke, kebalik. Saya nggak baca yang reverse ya, saya baca yang upright. Four of Wands. Tentang rumah tangga. Wah. Ini sepertinya gini loh. Ya. Ini adalah kisah-kisah atau cerita-cerita saya merasakan ya. Masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi ya. Tapi sama-sama takut melepaskan, takut kehilangan ya. Atau bahkan pada saat sudah hilang baru terasa bahwa waduh rasanya nggak karu-karuan ternyata kalau sudah terpisah ya. Dan mikir terus sampai ngimpi-ngimpi. Saya merasakan seperti itu. Oke, lanjut ya. Makanya kok sedihnya banget toh. Oke. Dan itu selalu berulang ya. Sebenarnya di sini saya melihat putus nyambung itu sebenarnya sering terjadi ya. Sering terjadi. Coba saya lihat lagi. Dua. Oke. Tapi mungkin di sini tidak ditampakkan ya. Nampaknya lebih banyak yang ditampakkan adalah sibuk kerja, sibuk cari uang, menstabilkan finansial, seperti itu. Ya. Mungkin di sini putusnya juga karena alasan-alasan yang seperti itu sih. Terkadang seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, the Chariot. Tapi sebenarnya di sini itu gini loh. Kalau saya merasakan sebenarnya bukan nggak suka atau ingin melepaskan salah satu. Karena di sini nggak ada yang ingin dilepaskan sebenarnya, ya.
nggak ada yang ingin dipilih. Tapi di sini lebih kepada, The Chariot itu bentar, kok ulap ya? Bentar ya. Kayak enak gini. Jadi The Chariot ini adalah pergerakan tapi tetap pakai logika, tetap pakai pikiran ya, bahwa, antara yang benar dan yang salah ya, berjalan seiringan ya, kadang-kadang menjadikan dilema. Seperti itu, ya, paham ya? Tapi lebih memilih akhirnya bukan memilih keduanya, tapi menyibukkan diri dengan pekerjaan atau berusaha mengalihkan pikiran dengan hal-hal yang lain. Lanjut ya. Tapi duka citanya ini ya, ada yang diputusin juga saya lihat. Oke, di sini sebenarnya hati kecil itu memilih orang yang lama. Hati kecil ya, orang yang lebih lama, yang lebih dipahami dan bisa saling memahami. Itu sebenarnya yang lebih diberatkan. Maka dari itu mungkin di sini kalau memang dihadapkan pada satu pilihan ya, ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Makanya mikirnya dalam banget ya, apalagi kalau ditarget, "Kamu pilih dia atau aku?" Waduh, ngeluh ini, pusing, mumet, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita lihat di sini ada Ace of Sword. Berusaha terkadang ya, ada ide-ide baru ya, terkait dengan hubungan bersegi-segi ini. Apa tak gini kan ya, apa tak dibikin trik, ya dibikin trik gini gitu ya. Tapi tetap aja ya, itu hanya menunda masalah ya, dan masalahnya akan berulang begitu-begitu lagi. Gitu ceritanya. Lanjut ya. Kalian bisa paham nggak? Ini kita cek untuk kronologisnya lah, kronologisnya. Oke. Ace of Pentacles. Oke. Terutama ya teman-teman ya, terutama kalau saya lihat terkait dengan trik-trik atau mungkin usaha-usaha ya. Ada di sini yang memang berusaha untuk memilih salah satu atau berusaha mengganti strategi dalam hubungan ini. Karena hubungan ini pasti penuh strategi. Saya lihat. Lanjut ya. Waduh. Eight of Cups. Memang di sini ada yang salah satu dihindari. Salah satu akhirnya bukan ditinggalkan. Ada beberapa ya, memang ada beberapa yang ditinggalkan. Tapi sebenarnya bukan meninggalkan sepenuhnya. Ya, tapi memang energinya itu ingin fokus ke salah satu dulu aja ya. Terutama untuk orang-orang yang memang secara finansial itu memang saat ini juga kok ya ketepaan ya, kebetulan juga lagi ada masalah. Jadi fokusnya terbagi-bagi. Akhirnya saya melihatnya di sini akhirnya memilih untuk memang terkesan kayak pilih kasih atau berat sebelah. Memang seperti itu kesannya. Padahal sebenarnya nggak ingin seperti itu ya. Ingin meninggalkan salah satu ya. Karena ingin memulai sesuatu yang baru. Yang baru ini bisa pekerjaan, bisa hidup yang lebih baik atau pola hubungan yang lebih baik ya. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin untuk yang tidak terpilih ya, di sini sedang merasakan sedih banget. Gitu ya. Lanjut. Ini bisa baca sekali lagi ini vice versa, bisa bacaan untuk dia, bisa untuk kalian ya. Maksudnya yang tokoh utamanya yang ini yang sedih ini loh. Page of Pentacles. Oke. Two of Swords. King of Pentacles. Ini cinta mengandung duit. Cinta mengandung hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya lihat gini, orang ini ya, orang yang kalian pikirkan, yang terhubung dengan kalian atau mungkin justru kalian itu ingin hubungan harmonis tapi keuangan juga jalan terus, stabil. Ya semua orang ya maunya kayak gitu ya. Setiap orang maunya enak-enak tok ya. Maunya kadang-kadang serakah terhadap sesuatu. Pengen rumah bagus, istri cantik, ya kan? Suami ganteng, kaya, ya. Anak-anak soleh, soleha, mertua sayang. Waduh, ya. Tua, nggak sakit-sakitan, happy-happy, hura-hura, matinya masuk surga. Waduh, semua orang ya kayak gitu. Tapi ini gini teman-teman.
orang ini antara cinta dengan antara perasaan itu imbang dengan logikanya terhadap kehidupan ini, di mana kehidupan ini butuh hal yang namanya materi. Selama di dunia kita butuh materi, itu ya. Jadi mungkin untuk kalian yang lebih berat sama perasaan dengan hati, dengan apa ya, yang logikanya itu lebih apa, terkesampingkan ya, lebih dominan perasaannya, ya akan sakit semua. Karena orang yang terhubung dengan kalian yang lebih banyak mengandalkan perasaan, dipikirnya diabaikan, tidak diprioritaskan, hanya mentingin pekerjaan duniawi, cari duit gitu aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuka pikiran kita ya cinta boleh, ya perasaan boleh, tapi logika tetap jalan. Cinta tok gak mangan, keluwen, kering, ya. Oke. Mungkin di sini salah satu juga saya melihat ya, sudahlah yang penting kamu ada waktu buat aku ya, yang penting kamu perhatian sama aku. Kalau masalah duit kita nggak usah mikir ya, ada aja kok. Atau kalau memang kamu nggak ada, aku pas ada. So sweet right? Ada banyak yang seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman kisahnya, kalian masuk nggak ke dalam kisah ini ya, cerita ini? Kalau tidak ya, jangan makso ya, jangan dipaksa. Memang ini bacaannya untuk orang rame-rame, energi yang dominan yang keluar ya. Kalau memang bukan kalian, kali ini mungkin nggak cocok untuk kalian, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya, bukan yang kali ini. Oke. Dan kalau ingin lebih cocok lagi untuk permasalahan kalian yang mungkin agak berbeda dengan ini atau berbeda sama sekali, kalian bisa personal reading dengan saya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat inisial, inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian ya, atau inisial apapun di antara kalian ya. Kalau inisialnya keluar tapi bacaannya nggak sama, jangan. Karena ini pembacaan kartu, jadi yang penting adalah kartunya ya. Kalau kartunya ada, inisialnya nggak ada, nggak apa-apa, masih di atas 50% ya. Tapi kalau ada inisialnya, kartunya cocok ya, ya mantap ya. Mungkin memang ini energi kalian yang ketarik ke sini. Seperti itu ya. Saya melihat memang agak materialistis ya, seseorang yang terhubung dengan kalian atau mungkin ini kalian tolak ukur atau melihat segala sesuatu ukurannya adalah materi, atau orang yang terlalu banyak impian ya, kemelekatan terhadap dunia, kepada dunia, sehingga mengabaikan hal-hal kayak menjaga perasaan orang lain, mungkin perasaan kalian, atau hal-hal yang lainnya yang sebenarnya mungkin itu juga penting ya, bukan hanya ngejar materi, seperti itu. Oke, KL. Oh, kalau KLOX ada yang mantan ya, mantan. Bentar. S X lagi ya, banyak yang sudah mantan, iya, ada yang ini banyak completion yang mantan ya. Tapi saya nggak susah, saya nggak susah ya wis bukan. Ini untuk yang susah kok ya. Untuk yang susah, yang sedih, merasa kehilangan. Ya. Saya nggak susah Bunda, saya tambah seneng. Ya mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Mungkin yang lain, bacaan saya yang lainnya. PM. Oke, PM di sini C. Si Ake. G, banyak hijaunya ya, seperti kutek saya. Q, terus sini. Kok masih banyak ya? Nih, B, bete. Ada yang bete terus nonton saya nempung video ini ya. BT, H. Oke, di sini Q. Oke. Oh, ini masih ada. D. Oke, P-nya 2, X-nya 2, Q-nya 2, R-nya 1 tapi ya. R, nama saya R. Ratna. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Semoga kalau yang memang bacaannya cocok, kemudian semoga ininya banyak yang keluar ya.
inisialnya, inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian. Oke, kita lanjut. Kita lihat apa sekarang ya. Kita lihat kondisi seseorang yang terhubung dengan cerita ini. Kondisi dia itu sebenarnya sekarang bagaimana? Setelah mungkin tidak terhubung dengan kalian. Apakah dia bahagia? Apakah dia sehat? Apakah dia sakit? Apakah dia memikirkan saya? Coba saya lihat ya. Bagaimana keadaan dia saat ini? Saat kartu ini ditarik ya. Oke, kita lihat kondisi dia, keadaan dia. Kabarnya dia gimana? Ya, sedang apa dia? Apakah dia memikirkan saya atau sudah bahagia? Oke. Dia sedang mungkin kalau punya anak ya. Sedang dekat sama anaknya, banyak menghabiskan waktu dengan anaknya. Atau kalau dia dia adalah seorang anak sedang dekat dengan orang tuanya. Ya, karena di sini child. Kemudian lebih banyak di sini orangnya itu ya gimana sih? Kayak anak kecil yang polos ya. Nggak terlalu kalau saya lihat ya ceria-ceria aja sih, ceria-ceria aja ya. Karena energi anak kecil itu kan ceria ya. Ceria. Oke, satu ya. Great fortune. Dia banyak keberuntungan sih ya, banyak keberuntungan. Keberuntungan mungkin ya kalau dari kita melihatnya beruntung itu berarti dapat hadiah ya, punya mobil baru. Keberuntungan bukan selalu itu. Luput dari bahaya itu juga keberuntungan ya. Sedang banyak keberuntungan ya. Beruntung itu sebenarnya kita selalu beruntung kok teman-teman, asal kita syukur ya enggak. Oke. Lover, dia sedang kangen ya, sedang kangen dengan kalian kalau saya lihat ya, sangat memikirkan. Kalau di sini kartunya preference ya, ketekunan. Dia sebenarnya sedang kangen. Dan kalau kepada kalian kayaknya dia sekarang lagi agak baper. Kalau saya melihat agak baper. Kemudian sebenarnya mikir, sebenarnya kangen tapi berusaha untuk menghilang-hilangkan gitu. Ngilang-ngilangin pikiran, ngilang-ngilangin perasaan. Oke. Dia kurang sehat ya, bad health. Kurang sehat bisa secara pikiran, secara mental, secara jiwa, secara fisik ya. Orangnya sedang nggak sehat. Seperti itu. Lanjut ya. Aduh. Ini nanti judulnya apa ya teman-teman? Saat saya upload ya. Give. Kalau saya lihat ya, terutama untuk kalian yang sering memberi sama orang ini. Apalagi orang ini kalau merasa pernah berhutang budi sama kalian, dia mikirin itu terus. Ya, mikirin itu terus. Orangnya stres sih. Kalau secara kondisi mungkin keuangan atau penampilan ya. Walaupun di sini great fortune, saya bilang nggak selalu soal materi, ada beberapa sih memang soal materi. Tapi di sini orangnya kok melas ya teman-teman ya. Mungkin tidak sekeren dulu ya, dan orangnya sekarang mikirnya berat. Ya, berat. Banyak soal ekonomi saya lihat ya. Dan saya merasakan memang orang ini merindukan kalian. Sampai sakit. Gitu. Jadi mungkin akan saya kasih judul yang merindukanmu sampai sakit ngono yo. Ya gimana? Enaknya judulnya. Jadi seperti itu. Jadi berarti perasaan dia sebenarnya besar sama saya. Dia cinta ataukah hanya merasa bersalah sih, ya? Dia memang cinta berat atau merasa bersalah saja. Kita lihat ya. Sebenarnya perasaan dia saat dia kangen mengingat kalian, ya. Itu perasaannya gimana?
Perasaannya gimana? Jadi ini mungkin ada kisah ya di mana seseorang ini memutuskan meninggalkan kalian ya. Tapi setelah meninggalkan juga akhirnya tambah kepikiran gitu ya. Kayak merasa bersalah mungkin ya, atau memang cinta atau merasa salah mengambil keputusan gitu ya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Ada juga yang kalian yang memutuskan dia ya. Orang yang kalian putuskan itu sedih banget ya. Mungkin juga merasa bahwa saya layak mendapatkan ini ya. Tapi juga hati kecil atau alam bawah sadarnya kayak kayak apa ya, ya sedih banget gitu. Coba kita lihat ya, bagaimana perasaan dia. Oke. Gini, kalau saya lihat ya, dia itu nyaman sih sama kalian, nyaman dan ingin selalu kembali kepada kalian. Ya, di sini ada tapi ada yang berat anak ya. Jadi kalau antara kalian tidak ada anak atau apapun ya, pokoknya dia ini berat anak. Jadi entah dia itu sama kalian punya anak atau kalian punya dia sayang sama anak kalian atau dia ya punya anak. Dia tuh yang penting satu, beratnya sama anak ya. Gitu. Perasaan dia kepadamu ya. Dia kangen. Kangen, kemudian merasa sebenarnya kalau sama kalian itu hidupnya banyak bahagia loh ya. Perasaannya gimana? Terutama kalau kalau malam itu dia amat sangat kangen banget sekali ya. Bahkan sampai orang ini mungkin itu tadi ya, mimpi itu terkadang karena secara mendalam kita memikirkan sesuatu atau memikirkan seseorang, sehingga kayak keimpen-impenan gitu ya. Sampai datang ke dalam mimpi, bukan datang ke dalam mimpi. Mimpi itu terwujud karena pikiran kita sendiri, terkadang seperti itu, ya. Dan kemudian di sini ada hal-hal yang membuat dia kangen banget, mungkin hal-hal yang mungkin agak sensitif ya, itu. Oke. Kemudian apa yang dia rasakan? Perasaan dia kepada kalian ingin mendekat sebenarnya. Terutama pada saat dia itu sakit. Mungkin kalian biasa merawat dia pada saat dia sakit ya. Atau sakitnya kan mungkin banyak yang karena rindu ya, karena rindu. Dia ingin walaupun jauh itu ingin datang. Perasaannya seperti itu. Oke, Fox. Oke, teman-teman, di sini ada sih rasa bersalah, kepikiran, apalagi yang kalian pernah nolong orang ini, ya. Pernah nolong orang ini. Tapi di sini saya juga banyak melihat nafsu ya, nafsu yang besar, hasrat, gairah. Jadi di dalam kasih sayang atau mungkin cinta di antara kalian itu hasratnya masih ada, besar. Bukan semata-mata tulus kasih ya, tak terbalas ya. Ada embel-embelnya cinta, hasrat. Oke. Oke. Orang ini sebenarnya perasaannya kepada kalian itu merasa beruntung ya. Bisa bertemu sama kalian ya. Banyak membangkitkan hal-hal yang membahagiakan, termasuk membangkitkan hasrat ya. Saya itu loh belum diapa-apain pegangan tangan aja enggak. Ya mungkin enggak, ya memang enggak. Emang ini bukan untuk kalian, untuk orang lain kok ya. Jadi kalian harus bijak. Kemudian karena ini general ya. Kemudian ingin menghubungi, ingin ingin terus terkoneksi, mungkin minimal secara komunikasi, chatting mungkin. Tapi ada kebingungan, apa sebaiknya chatting atau enggak ya. Orang ini kayaknya bukan tipikal orang-orang yang pemberani ya, pemberani maksudnya nekatan gitu memang enggak ya. Kemudian di sini perasaan dia itu ingin terhubung, tapi ada takut ya. Takut karena apa? Seakan-akan kayak kalau memang sudah ada komitmen untuk putus atau berpisah ya. Entah ditinggalin atau apa, masa balik kucing gitu ya. Atau kalau sudah ada komitmen, ya sudah kita udahan, masa mau menelan ludah sendiri atau mungkin melanggar komitmen ya, kesepakatan. Seperti itu. Jadi pada intinya orang ini nyaman sama kalian, terkenang-kenang sama kalian, dan orang ini pengen mendekat sama kalian. Apakah orang orang ini cinta? Jelas cinta. Gitu ya. Jadi apapun di antara kalian, entah kalian yang meninggalkan, entah dia yang meninggalkan, saya lihat berpisahnya kalian itu menimbulkan duka. Itu aja sih. Oke, lanjut ya. Kita mau lihat. Emang dia pingin datang, ya. Di sini ada memang pingin datang. Sejauh mana dia ingin mewujudkan, ya, secara tindakan nyata, bukan omongan, bukan hanya batin saja. Apakah dia ingin memang benar-benar mewujudkan ingin ketemu kalian, ya. Sebesar apa energinya, ya. Kita lihat. Jadi teman-teman, tarot itu melihat energi ya.
untuk secara nyatanya ternyata memang datang atau ternyata nggak datang, bukan faktor kartunya ya. Faktor yang pasti itu hanyalah Tuhan, ya. Dan banyak faktor-faktor lain yang membuat segala sesuatu itu bisa berubah, ya. Tapi semua itu adalah atas atas perkenannya Tuhan, ya. Itu yang harus kita tahu, ya. Ah, tarot reader itu bohong, ternyata dia nggak datang. Apalagi nonton General. Loh, pinter lo disirek, ya. Belajar dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat sebesar apa energi dia untuk ingin memperjuangkan atau ingin berusaha untuk bertemu kalian, karena di sini sebenarnya ingin ketemu, ya, kita lihat. Oke, kita lihat sejauh mana usaha atau memang keinginan dia, apakah besar. Saya langsung ambil 3 aja ya, biar nggak lama-lama. 3 apa 5? Lihat nanti ya. Tiga aja ya. Tapi kayaknya 9 ya. Yang atas 3 dulu. Saya mau lihat sebesar apa keinginannya. Dia berusaha keras. Gini teman-teman, kayaknya orang ini takut kalau menemui kalian, tapi dalam keadaan tidak layak ya. Seperti yang kayak di kartu ini tadi ya. Kalau dia datang dengan comang-camping kayak gini kan nggak mungkin. Atau mungkin secara finansial nggak oke gitu ya. Nggak mau. Jadi dia lebih memfokuskan dulu kepada hal-hal yang sifatnya untuk performa. Ya, performa itu bukan performance secara fisik aja ya. Saya nggak mungkin dong nemuin kamu dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan nggak layak. Oke, strength. Iya, dia ingin menguatkan diri dulu. Kalau keinginannya saya lihat ya, besar sih. Kalau orang nggak besar, kartu ini nggak mungkin keluar. Pasti energinya mungkin ace atau apa gitu ya. Ace atau mungkin 9 of wands. Nah ini 7 of wands. Kalau sekarang mungkin nggak dulu ya. Maaf nggak dulu. Ya, saya mau cari duit dulu, saya mau menguatkan, saya mau membuat layak. Oke, paham ya? 7 of Cups. Sebenarnya banyak yang, karena saya nggak mau muncul di hadapan kamu dalam keadaan nggak layak, dan aku tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa membahagiakan kamu. Ngapain? Nah, oke. Kemudian kita lihat, emang kalau dia ketemu kalian, apakah memang ada keinginan untuk membahagiakan? Jangan kamu datang untuk menyakiti lagi. Oke. Dia ingin menjelaskan kenapa ya kita harus berpisah ya. Kalau saya lihat sih walaupun ketemu itu mungkin tidak memperbaiki hubungan ya. Tapi di sini mau sharing, ngomong-ngomong tentang hubungan kalian ya. Tapi bukan, coba saya lihat, apa mau membahas ke depannya, mau dibawa kemana? Iya, ya. Apalagi yang sudah berantakan, mungkin ada beberapa yang ingin menjalin hubungan lagi. Ya, dengan lebih baik. Ada juga yang mungkin tidak, mungkin salah satu tidak sepakat untuk menjalin hubungan kembali ya. Terikat kembali, nggak mau. Tapi di sini ingin meluruskan banyak hal terkait dengan hubungan yang pernah berantakan. Gitu. Lanjut ya. Emang kita mau lihat apa? Sampai lali aku. Kita mau lihat sebenarnya apa sih yang ingin dia katakan ya. Dia ingin menyampaikan apa? Meluruskan itu. Apakah dia menyesal? Ya, apakah dia menyesal atau? Yang jelas ya, dia ingin kayak bayar gitu lah ya. Menebus ya, menebus. Menebus apa yang kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada kalian ya. Apakah dia ingin mengulangi perbuatannya yang dulu yang enggak bagus? Enggak, dia ingin menjadi orang yang bijak sekarang ya. Ingin kembali dengan versi yang baik, yang terbaik ya. Ingin memberikan yang terbaik ya. Tobat rupanya wong iki. Tobat apa tomat?
Obat kumat sih, sebentar teman-teman, sabar ya. Bentar. Jadi terutama untuk yang entah yang ditinggalkan atau yang meninggalkan ya orang ini ya. Tapi sama aja ya. Sama aja. Teman-teman, sabar ya. Kartu, saya cuma butuh satu, lompatlah satu. Three of Cups. Mohon maaf teman-teman. Dia ingin memberikan yang terbaik, ya. Tapi di sini mohon maaf teman-teman. Kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi, mungkin ini tidak akan berhenti. Akan terulang lagi. Gitu. Kok gak enak yang terakhir ya. Tapi sekarang untuk saat ini mungkin tidak ya. Di sini Ace of Wands dan Two of Wands. Jadi mungkin saat ini nggak dulu, tapi keinginannya besar ya. Masih menunggu waktu yang tepat. Two of Wands ya. Dan di sini Ace of Wands ya. Jadi memang ada pikiran untuk melangkah, tapi mungkin not now ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Apa bentuk penyesalan atau bentuk entah ya dia yang meninggalkan atau yang ditinggalkan ya. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Karena di sini ingin adanya satu komunikasi ya, mengawali satu hubungan kembali, minimal untuk meluruskan hal yang dulu pernah terjadi. Oke, kita lihat ya. Kita ambil satu kartu. Satu apa? Dua, tiga ya, tiga kartu. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Apa isi hati terdalamnya? Yang mungkin tidak terungkapkan atau belum terungkapkan ya. Kalau belum terungkapkan kita nggak tahu ya. Maksudnya dia ingin menyampaikan tapi belum aja gitu loh ya. Karena di sini ada penundaan untuk bertindak ya. Kita lihat. I am becoming a better person ya. Saya menjadi orang yang lebih baik. Jadi mungkin orang ini datang kepada kalian tapi harus jadi lebih baik seperti yang saya bilang tadi ya. Atau mungkin dia ingin menunjukkan aku datang kepadamu kalau nggak jadi orang yang lebih baik lo ngapain gitu. Oke, apa yang dikatakan? Isi hati terdalamnya. Isi hati terdalamnya. I know that I cross the line with you. Ya. Kayak ini pernah tak bahas ya, cross the line. Bentar ya teman-teman, tak pause ya. Tak cari cross the line itu bukan seperti yang saya terjemahkan. Apa tidak sependapat ya cross the line with you? Coba sebentar ya. Udah saya lihat ya. Cross the line itu melewati batas ya. Jadi mungkin saya itu sudah melewati batas sama kamu ya. Entah batas hubungannya itu sudah melewati batas atau saya keterlaluan ini sama kamu sebenarnya. Maka dari itu mungkin kalau saya datang kepada kamu dengan energi yang tetap itu-itu aja, ya kasihan kamu ya. Juga untuk saya sendiri, saya juga ingin dong jadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi dia di sini menyadari. Dan di sini ada justice ya teman-teman ya. Jadi the tower sesuatu yang sudah runtuh, sudah hancur atau mungkin sudah nggak, kalau the tower itu menara tapi yang sudah rapuh ya. Karena gambarnya rapuh ya, bukan menara yang kokoh, apalagi ada beberapa yang sudah terbakar ya. Di sini dia ingin hubungan yang sudah nggak karu-karuan ini ya, atau mungkin sudah berpisah, dia ingin datang menjadi orang yang lebih baik lah minimal gitu ya daripada sebelumnya ya. Dan di sini dia tahu bahwa dia itu keterlaluan sama kalian, sehingga di sini kartu justice ya teman-teman ya, bisa di zoom diginikan ya, bahwa dia mungkin sering memperlakukan tidak adil dan dia nggak mau kayak gitu lagi gitu ya. Satu lagi ya teman-teman. Loh, sampai mencolot ini tadi di mana teman-teman?
Kok bisa ya? Oh, bukan kartu ini. Gimana sih, mabuk tak aku iki? Kok iso sih? Ini loh, kurang satu. We both know I am not the one. I'm not the one for you. Ya, jadi gini ya. Kita sama-sama tahu bahwa saya itu bukan satu-satunya untukmu, ya. Sekali lagi ya. Atau kau bukan satu-satunya untukku, ya. Bahwa memang cinta bersegi-segi. Gitu. Jadi mungkin dia sadar bahwa dia bukan hanya dia pilihanmu, ya, seperti itu. Maka dari itu kalau memang mau hadir, ya harus hadir kembali atau terhubung lagi, ya paling tidak ya minimal layak lah, ya. Karena mungkin ya ada satu pembanding, ya, komparasinya ada dengan mungkin seseorang yang sekarang bersama kalian. Oke, Ace of Cups, ya. Dia di sini saya merasa ya, we both know I am not the one for you. Ya, tapi di sini saya merasakan dia ingin memenangkan hati kamu. Maka dari itu, untuk memenangkan hati seseorang nggak bisa dong seadanya, ya nggak bisa seadanya. Dan di sini karena dia merasa dulu sudah keterlaluan sama kalian, ya dia nggak mau jadi orang yang loser gitu, datang secara loser. Itu sih, paham ya? Saya rasa jelas kok, ya. Kalau gitu Bunda sebaiknya saya terima atau enggak? Kalau itu kembali kalau pilihan kalian yang menjalani, saya nggak tahu persis karena ini general, ya. Pertanyaan-pertanyaan pribadi untuk permasalahan kalian, ya. Silakan personal reading. Karena kalau yang di komentar, ya, itu akan saya tanggapi untuk hal-hal yang ringan saja. Ya mungkin saya menyampaikan terima kasih, menanggapi apa atau ya ringan-ringan saja. Tapi untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan pembacaan tarot, itu silakan personal reading, ya. Seperti itu. Kembali kepada pilihan, ya, kalian yang menjalani, kalian yang merasakan. Saya kira kalau kalian menghadapi satu permasalahan, ya, atau permasalahan apapun lah, kuncinya adalah satu, ya, satu. Kalau saya, terserah kalian boleh pilih itu atau enggak. Kita itu kalau dihadapkan dengan satu masalah, ya, sebenarnya itu Tuhan rindu, ya. Dan sebenarnya tolak ukurnya adalah sebaik apa hubungan kita sama Tuhan kita, pencipta kita. Kalau kita terlalu banyak masalah, ya, terkadang yang dipertanyakan adalah apakah hubunganmu sudah baik sama Yang Kuasa, ya. Sudah, ya. Kadang-kadang manusia merasa kalau sudah sholat, sudah ke gereja, sudah beribadah, itu sudah dekat sama Tuhan. Kan ukurannya bukan itu. Kalau itu kan kewajiban. Ya enggak? Gimana tolak ukurnya dekat sama Tuhan? Ya menuruti aturannya Tuhan dan menjauhi larangannya, wis itu tok. Lah kalau saya sudah dekat, ya, tapi masih melakukan apa yang larangannya, ya padha embek goro, sama juga bohong. Ya Kak, kita bicara logika ya, ini bukan dakwah agama. Ya, logika saja. Saya kira kalian cerdas dalam mencernanya. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Kalau pilihan kembali kepada kalian sendiri yang melakoninya, ya, karena ini general, sangat umum, ya. Sangat umum juga bervariasi ceritanya walaupun ada banyak yang mirip-mirip mungkin dengan bacaan kali ini. Oke, kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta, ya, karena ini banyak asmara ya. Saya mau lihat karena cinta segitiga. Waduh, sampai malik ini, sampai terbalik. X, waduh, terbalik X-nya. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful, ya. Pejamkan matamu dan katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak untuk merasakan kebahagiaan, ya. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Jadi ya, nikmati saja hidup kalian, bahagiakan hidup kalian. Nggak usah mikir entah orang ini datang atau enggak, kepikiran atau enggak. Tapi untuk kalian yang sedang kepikiran orang ini, lepaskan dulu ya, lepaskan dulu ya. Pikirin diri kalian sendiri. Kalau kalian mikirin orang ini tapi menjadi lebih bahagia ya nggak apa-apa. Tapi kalau kepikiran orang ini jadi sendu mendayu ya, menderu,
sedih, ya ngapain? Mending nggak usah wis, nggak usah mikirin. Bahagiakan diri kalian sendiri. Tutup mata, artinya tutup mata apa? Doa ya. Terus berkomunikasi dengan Tuhan ya, curhatnya sama Tuhan. Meminta kedamaian hati supaya nggak sedih-sedih, supaya nggak kepikiran. Itu sih. Lanjut ya. Wait, don't rush into it. Allow nature to take your course ya. Jadi gini, nggak usah panik sama hal-hal. Saya kok kepikiran ya, saya kok sedih banget. Gimana dia? Nggak usah panik. Suruh tenang. Cari ketenangan di mana? Ketenangan di hati, ya kan? Hati itu punyanya Tuhan, ya, punya kita sih. Tapi untuk menenangkan hati itu bukan healing, maksudnya ke pantai, ya, ke mall, bukan itu, ya. Bagaimana hati tenang? Ya dekat sama Tuhan dan minta kekuatan sama Tuhan, minta kedamaian hati, ketenangan hati. Allow nature to check your course. Jadi sebenarnya jalani saja. Banyak pelajaran yang bisa diambil, tapi dengan tenang. Nggak usah panik, nggak usah panik, ya. Dan wait itu kan menunggu ya, berarti kan suruh sabar. Nggak usah gegabah, nggak usah gopoh ya. Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Jadi sebenarnya gini, kalau saya melihat ya, memang ini mungkin sama semesta dibuat satu cerita, skenario di mana kalian harus berpisah dulu. Supaya apa? Supaya masing-masing bertransformasi. Ya, kalian bertransformasi menjadi lebih baik, orang ini pun bertransformasi menjadi lebih baik. Love conquer, conquer, conquer ini saya tahu artinya tapi bacanya conquer. Conquer. Saya tuh nggak pinter bahasa Inggris, basa duro pinter. Dan transfer all thing. Ya, jadi sebenarnya cinta itu sebenarnya berdampak atau apa ya, bukan menyebabkan ya, bisa membuat perubahan di segala sisi kehidupan. Nah, tapi bukan cinta-cinta yang cinta-cintaan ya, kasih sayang kalau saya bilang ya. Jadi kalau memang your relationship with one another itu terlalu dalam ya, hubungannya terlalu dalam, perasaannya terlalu dalam, ubahlah perasaan yang dalam itu menjadi kasih, bukan cinta. Kalau cinta itu banyak mangkelnya, karena kadang-kadang banyak kekecewaannya ya, harapan tidak sesuai, ekspektasi tidak sesuai kenyataan ya, janji tidak ditepati dan sebagainya ya, itu jadi kecewa. Makanya harapan atau ekspektasi itu jangan terlalu dalam sama manusia, sepenuhnya sama Tuhan. Kalau saya sih, saya kan cuma bisa nyaranin aja. Oke? Jadi sebenarnya kasih sayang itu bisa merubah segala sesuatu. Jadi rubahlah perasaan cinta kalian menjadi kasih sayang sehingga hidup kalian juga jadi lebih bahagia. Oke? Terima kasih. Jadi itu aja. Dan untuk personal reading caranya adalah mendaftar, ya, mendaftar dulu, ya. Nomornya ada di bawah video ini ya. Itu nomor admin saya. Ketiknya daftar tarot, kirim ke WA-nya ya. Nanti akan dibalas dengan tata caranya, dibaca semua, kalau sudah paham diisi formnya, datanya sama transfer sejumlah uang yang sudah dituliskan di sana ya. Pembacaannya dengan video call, interaksi langsung dengan saya begini walaupun kelihatan tangannya, jadi kalian bisa lihat saya mengambil kartunya ya, sama arti-artinya. Kan kalian apalagi yang sudah sering nonton ya, nonton kartu tarot pasti tahu artinya. Jadi kalian bisa sharing sama saya ya langsung dengan video call seperti itu. Jam kerja jam 15 sampai jam 20 ya. Daftar dulu baru ditentukan jadwalnya. Bukan tentukan jadwal kemudian mendaftar ya, kebalik. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Semoga bacaan kali ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif ya, membuka wacana-wacana positif, kalian menjadi lebih baik ya. Amin. Semoga bacaan ini berkah. Berkah untuk saya yang bacakan, berkah untuk kalian yang buang-buang kuota. Oke, terima kasih teman-teman ya, dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Bye-bye.